Halo, kenalin namaku Hasya Nafisa Somhahalim dari Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan Universitas Erlangga. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin bagaimana cara kita membangun sebuah web pribadi kita sendiri dengan menggunakan aplikasi Joomla. Nah, Joomla yang dipakai adalah Joomla versi 3. So, jangan lupa ditonton sampai habis. Bye-bye. Sebelum kita membuat website pribadi kita dengan Joomla, otomatis kita harus memiliki aplikasi Joomla itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan mendownload Joomla-nya. Itu kita klik di sini Joomla download, lalu klik pilih yang paling atas sendiri. Lalu pada menu pengunduhan ini kita klik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan Joomla 3, lalu klik lihat rilis. Nah, setelah itu kita lihat file yang 3.10.12. Setelah itu cari yang full package dalam bentuk extensionnya itu zip. Nah, nih, lalu klik download sekarang. Nah, akan tapi di sini saya sudah mendownloadnya, sebelumnya sudah mendownloadnya ini, jadi kita cancel. Lalu kita buka foldernya, kita pindahkan ke htdocs. Kita pindahkan ke htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru, misalkan dengan nama Joomla. Misalkan seperti ini. Lalu kita buka foldernya, lalu kita nanti pindahkan ke sini. Kita pindahkan yang tadi, kita pindahkan di file htdocs. Ini kita pindahkan ke WS Joomla. Kita pindah. Nah, setelah udah dipindah, kita ekstrak. Untuk proses ekstraknya ini tuh membutuhkan waktu yang lama, jadi kita tunggu. Proses downloadnya sudah selesai, proses ekstraknya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstalnya, yaitu dengan cara kita aktifkan terlebih dahulu examnya, sudah kita aktifkan. Lalu setelah itu buka pada browser, kita klik localhost, lalu slash nama folder kita, huruf kecilnya diperhatikan ya. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita ganti bahasanya ke bahasa Inggris. Nah, setelah itu untuk site name-nya ini terserah. Untuk deskripsinya optional, tidak usah diisi. Lalu emailnya ini untuk emailnya ini tidak harus email asli. Email yang tidak ada pun sebenarnya bisa dipakai. Lalu untuk username dan password pada bagian ini harus diperhatikan. Misalkan di sini lalu untuk set offline-nya kita pilih no, default-nya juga udah no, kita next.
Lalu ini pilih MySQLi, hostname-nya yang localhost, untuk username-nya kita pilih root, password-nya kita kosongin, database-nya kita kasih nama UAS jumlah, misalkan. Lalu untuk tabel prefix-nya ini tiap orang nanti berbeda-beda. Lalu setelah itu kita klik next. Untuk yang finalization kita pilih yang block English. Setelah itu scroll, lalu klik install. Ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya kita remove folder instalasi. Kita klik, lalu kita tunggu. Nah, karena di sini error, kita harus menghapusnya secara manual. Caranya kita buka di foldernya tadi, lalu pada instalasi ini kita delete. Nah, setelah itu selesai, kita kembali, lalu kita ke site untuk melihat halamannya. Nah, ini dia tampilan defaultnya dari Joomla. Lalu untuk kita mengeditnya, tinggal tambahkan pada slash-nya itu administrator. Nah, ini masukkan username dan password yang pada awal tadi. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, pertama, untuk membuat website pribadi, kita akan membuat menu terlebih dahulu, yaitu kita klik menu, lalu pilih yang all item menu. Nah, setelah sudah tampil, kita klik yang new. Nah, setelah itu pada bagian menu title ini harus diisi. Misalkan di sini Miranda. Lalu kita klik yang select menu item type-nya. Kita klik yang artikel. Lalu pilih yang kategori blog. Nah, setelah itu kita save and close. Untuk kategorinya kita pilih yang blog ya misalkan. Setelah itu kita save and close. Oh, untuk yang menunya ini kita select yang main menu. Kita save and close. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu di bagian menu, nah pada menu ini kita pilih atau kita buat menu baru terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita tulis di sini misalkan kita misalkan website menu misalkan seperti itu. Lalu di sini misalkan menu misalkan gitu. Lalu klik save and close. Nah, setelah itu kita main menu halaman beranda yang ada di menu tadi, kita ubah terlebih dahulu menunya. Nah, setelah muncul pada bagian main menu ini kita ganti ke menu yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu website menu. Lalu kita save and close. Nah, di sini sudah. Lalu kita buat
menu yang lain atau menu items yang lain. Misalkan kita buat lagi. Nah, misalkan di sini kita buat terkait about me. Kita pilih about me. Lalu menu item type-nya kita klik select. Lalu pada artikel kita pilih yang single artikel. Nah, setelah itu di sini kita create artikelnya karena kita belum mempunyai artikelnya. Kita create. Nah, di sini sudah sedikit demi sedikit muncul. Terus pada menu title ini kita isi misalkan about me, kan tadi tentang about me ya. Lalu selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan isinya atau kontennya sebelumnya. Nah, di sini kita copy paste aja. Nah, di sini kita copy paste, kita copy, lalu pada ini kita paste. Setelah itu pilih save and close. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita klik save and close. Nah, setelah itu di sini kita buat untuk bagian beranda ini tuh menjadi default-nya atau homepage-nya. Tinggal kita klik pada bagian yang bintang ini. Set default ini, kita klik. Nah, setelah itu aku bakal coba untuk mendownload modul artikel latest. Caranya yaitu klik extension, lalu pilih yang modules. Setelah itu kita buat baru atau new, pilih yang new, lalu pilih yang artikel latest ya ini, kita klik. Setelah itu di sini misalkan kita kasih nama ini juga. Setelah itu kita save and close terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita buat kategori, yaitu pada bagian konten, lalu kategori. Nah, di sini kita klik new. Di sini kita buat titelnya, misalkan di sini grade. Kita buat grade. Terus habis itu, kita buat misalkan bakery. Setelah itu lalu kita buat lagi. Di sini kita buat kategori apa aja yang ingin kita masukkan nanti. Lalu di sini ada pastry. Save and close lagi. Lalu kita buat satu lagi, misalkan dessert. Nah, ini kan sudah tercipta ini ya semuanya. Lalu pada bagian yang tadi, di modul tadi, yang di artikel latest tadi, modul artikel latest, kita klik untuk edit. Lalu pada kategori ini kita masukkan semuanya. Lalu kita tekan nama aja. Nah, setelah selesai, kita save and close. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu pada bagian menu tadi, website menu tadi, kita klik. Di sini tadi ini blog dan ini selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan template yang akan kita gunakan pada bagian ini. Lalu kita klik install extension, lalu install. Setelah itu, nah di sini kita masukkan template dan juga pluginnya. Misalkan di sini, ini sudah aku download ya sebelumnya. Kita masukkan filenya. Nah, ini filenya.
yang ini dan ini ya, kita masukkan yang template-nya terlebih dahulu. Ini proses instalasi dari template-nya sudah selesai, kemudian kita install lagi yang plugin-nya ya. Plugin-nya, lalu kita tunggu lagi. Nah, ini instalasi untuk plugin-nya sudah selesai. Selanjutnya, kita coba buka. Kita ke bagian templates, terus style. Lalu, untuk yang ini kita klik default. Untuk default-nya kita pilih. Nah, setelah itu kita klik template-nya. Nah, lalu kita lihat pada menu assignment. Nah, di menu assignment ini kita pilih yang ini, yang di website menu ini aja. Selanjutnya kita save and close. Nah, setelah selesai, pada bagian menu yang di website menu ini, kita buat menu baru, buat menu item baru, yaitu misalkan kita klik new dulu, lalu di sini diisi bakery, lalu untuk menu itemnya ini kita pilih yang artikel, pilih yang featured article. Kita tunggu. Setelah itu kita coba buat menu lagi. Di sini kita kasih nama break. Lalu untuk artikelnya, menu itemnya kita klik artikel, pilih yang featured artikel lagi. Setelah itu, untuk yang parent item kita pilih yang bakery. Setelah itu kita save and kita pilih yang bakery, ternyata ada di belum itu. Kita save and close. Lalu kita misalkan buat lagi. Lalu di sini kita isi misalkan pastry. Kita pilih artikel, featured article. Setelah itu save and close. Lalu buat lagi. Misalkan dalam sini pie. Lalu kita pilih artikel, menu artikel, featured artikel lagi. Lalu ini pilih yang pastry. Ini belum muncul. Nah, setelah lalu save and close. Nah, misalkan seperti ini. Lalu ini kita yang bagian botany-nya kita pindah misalkan. Nah, setelah itu misalkan kita buat baru, kita klik new, kita buat baru lagi menu item yang baru. Misalkan di sini kita cake, kita ini, lalu pilih artikel, featured artikel. Setelah itu pilih yang item parents-nya yang bakery. Kita save and close. Lalu kita buat baru lagi. Di sini misalkan cookies. Lalu kita pilih menu item type-nya yang featured article. Lalu parent itemnya pilih yang pastry. Kita save and close. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita
kita coba lihat halamannya jadi seperti apa. Nah, ini tampilan websitenya nanti seperti ini, tapi ini belum kita edit, jadi kita edit terlebih dahulu pada bagian template, extension, template, lalu style, lalu pada klik yang template-nya, kita klik template untuk diedit, lalu pada bagian details, ini kita bentar, yang menu assignment ini kita semuanya ya. Lalu pada details ini yang template option kita klik. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, pada halaman inilah nanti kita akan melakukan kustomisasi pada web kita. Nah, misalkan kita pindah ini ke sini. Yang pertama kita ke menunya. Nah, untuk menunya ini kita pilih yang udah kita buat, yaitu website menu. Lalu bentar. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita save. Udah. Nah, masih loading. Nah, ini sudah ada pemberitahuan bahwa sudah berhasil. Kita refresh halaman ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini akan ke bawah drop down. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman ini. Kita X, kita silang. Lalu kita pilih ke artikel. Kita buat artikel. Nah, misalkan di sini artikel kita ini udah aku buat ya contohnya. Ini contoh. Nah, ini misalkan ini associates break. Lalu kita paste di sini. Untuk isinya juga kita masukkan di sini. Ini kita copy, Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Nah, akan seperti ini. Lalu untuk yang kategorinya ini kita pilih yang bakery. Setelah itu kita save and close. Kan kita udah mendownload modules ya, yang latest artikel latest ini. Ini kita klik, lalu yang menu assignment ini kita pilih on all page, kita save and close. Lalu pada misalkan di manage. Nah, ini kita tambahkan modul terlebih dahulu. Di sini kita klik. Lalu pilih current, pilih yang artikel latest. Kita save and close. Oh, ini namanya kita misalkan website penuh. Kita save and close. Nah, ini sudah selesai.
Kita coba buka apakah ada perubahan. Ternyata belum ada perubahan. Kita ke website menu. Nah, ini ternyata tadi kita salah. Harusnya kita membuat artikelnya di sini. Kita klik new. Lalu di sini kita misalkan tadi yang Korean tadi ya. Ctrl C, Ctrl V, lalu kita setelah itu ini sudah buat menu artikel atau artikel maksudnya yang ini. Lalu nah seperti ini kita close, lalu kita buat artikel yang lain. Kita buat artikel yang lain, misalkan kita klik new, kita buka. Setelah itu misalkan di sini lemon rising cookies, ini kita copy, kita paste di sini. Copy, lalu kita paste di sini. Lalu yang ini bawahnya kita copy. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Lalu ini kategorinya pilih yang pastry. Nah, setelah itu save and close. Lalu kita buat artikel yang lainnya dengan cara yang sama, oke. Sebentar, kita buat kategori yang lain terlebih dahulu. Kita tambah. Kita klik. Di sini kita misalkan pada bakery ini ada bread sama cake. Kita buat kedua itu bread. Dari bakery, lalu save and close, lalu tambah lagi. Ini cake, caranya William Bakery, save and close. Ini tidak usah dipilih ya. Oh wait, ini tidak usah dipilih. Bentar. Kita close. Lalu yang pastry ada pie dan cookies. Nah, ini udah. Lalu kita ke artikel.
Lalu pada bagian sausage, kita klik. Bentar, kita klik. Kita cek terlebih dahulu di dalamnya. Kategori. Oh, nggak bisa ya. Ya, kita anggap aja di klik. Save and close. Lalu yang di lemon rising ini juga kita ubah. Kita ubah ke cookies. Save and close. Lalu yang corn kita ubah. Kita ubah ke bread juga. Lalu save and close. Lalu kita kan tadi kita sudah menambahkan kategori baru. Nah, kita belum menambahkan di modul yang kita buat sebelum kita download sebelumnya, yang artikel latest yang ini. Nah, ini bentar, di bagian modul. Nah, ini kita tambahkan bread, kita tambahkan cake, kita tambahkan pie, kita tambahkan cookies. Kita save and close. Nah, setelah itu kita kembali ke artikel. Kita buat lagi artikelnya. Lalu kita lihat nih, misalkan ini kita masukkan Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, lalu kategorinya kita pilih yang pie. Oke, setelah itu kita save and close. Oh iya, kan di sini pada bagian beranda ini kita udah terisi ya, tapi ini bukan yang kita buat, jadi kita unpublish saja. Yang pertama yaitu welcome to your blog. Kita unpublish dengan mengklik yang ini, kita mencentang, kita klik. Setelah itu about your homepage sama your module. About your homepage, module. Setelah itu your template. Nah, kita template juga. Nah, kita lihat, kita refresh apakah ada perubahan. Nah, di sini tidak ada ya. Lalu setelah itu kita klik yang ini, bintang-bintang ini kita klik.
atau artikel yang udah kita buat tadi itu kita klik semuanya. Nah, setelah sudah kita coba refresh, maka akan muncul. Kita klik yang di klik, coba. Nah, ini muncul. Tapi yang di beranda ini belum muncul ya. Kita coba. Kita kembali. Terus klik yang ini, langsung kita klik ya. Setelah itu kita cek di sini, kita refresh. Nah, kita refresh. Nah, di sini ini masih belum berubah sama sekali. Kita coba cek atau kita perbaiki ini pada bagian menu, website menu, kita pilih. Lalu yang beranda. Kemungkinan ini tidak menampilkan apapun karena ini aku sepertinya ya salah memilih menu item type-nya. Coba kita ganti ke future articles. Oke, kita coba ganti. Nah, setelah itu kita save and close. Nah, kita coba cek, kita refresh. Nah, di sini akhirnya muncul. Nah, setelah itu kita coba di bagian pastry, kita cek. Ini bagian pastry. Nah, ini ada kesalahan. Kenapa bagian pastry ada pada bagian bakery? Kita coba cek, lalu di sini juga dua baris, dua kolom. Kita pindah juga. Caranya yaitu kita di bagian pastry, kita klik untuk diedit. Lalu ada bagian layout. Nah, ini kan all kategoris ya. Ini kita ganti, spesifikkan ke untuk pastry. Misalkan di sini pie dan cookies. Lalu untuk kolomnya jangan lupa ini satu aja. Lalu save and close. Untuk yang bread ini juga. Nah, yang bread ini juga kategoris kita ganti. Kita ganti jadi yang bread aja. Lalu kita pilih kolomnya satu, save and close. Kita ubah semuanya seperti ini sesuai dengan kategorinya. Kategori dan juga jumlah kolomnya ini kita buat satu semuanya. Nah, kita cek, kita refresh. Apakah sudah benar? Untuk pastry ini ada kategori pie dan cookies. Pie, cookies. Nah, ini baru benar. Lalu pada bagian bakery kita cek. Ini
sini ada bread dan cake. Bread, cake. Nah, kan tapi di sini masih 2 kolom ya, kita ubah. Ini kolomnya kita ubah 1, lalu save and close. Nah, sudah selesai. Lalu kita cek, kita refresh. Nah, ini udah benar. Beranda, kita cek semuanya ya. Ini bread, cake. Nah, ini udah semua nih. Lalu di about me kita cek. Ini sudah. Nah, sudah. Lalu kita akan mencoba untuk mengcustomnya, yaitu dengan cara klik extension, template, lalu pilih style, lalu klik yang ini, yang helix. Nah, lalu klik yang template option. Kita tunggu. Nah, setelah itu, bentar, kita akan proses customisasi. Di sini mulai dari yang basic. Oh iya, kita belum menambahkan foto ataupun video. Oke, kita akan mencoba untuk menambahkan. Kita bake terlebih dahulu, kita close. Lalu pada artikel. Nah, di sini saya ingin memasukkan video. Oleh karena itu sebelumnya kita harus mengubah editor defaultnya, yaitu dengan klik sistem, lalu pilih yang global configuration. Global configuration, lalu pilih, nah ini, default editornya kita ubah ke none. Lalu save and close. Ini sudah, lalu kita pada bagian artikel, kita klik. Lalu misalkan di sini kita ambil dari YouTube ya. Ini udah di halaman YouTube-nya. Lalu kita klik bagikan, lalu pilih yang sematkan. Kita salin, lalu kita buka yang Korean Sausage Spread ini. Lalu kita, ini bentuknya jadi coding-coding ya kalau kita ubah ke non. Lalu kita enter misalkan. Lalu kita Ctrl V atau paste. Lalu save and close. Lalu misalkan yang demonetizing cookies juga. Kita lakukan cara yang sama.
Lalu kita pilih yang ini lagi. Nah, setelah itu kita cari videonya. Hmm, ini misal Nah, misalkan udah, kita coba buka beranda. Kita cek. Nah, di sini muncul videonya. Ini juga, ini enggak, lalu ini juga. Oke, kita tunggu sampai videonya muncul akan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan customisasi webnya, extension, template, style, klik yang style yang shape per helix ultimate, klik templates option. Nah, di sini kita dapat mengcustom web kita sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste. Lalu kontak info kita hapus, lalu ini misalnya. Itu yang berarti ya tinggal nunggu kakak Etal kan, sampai motong-motong kan, ngedit-ngedit kan. Itu pada bagian preset kita custom top barnya, kita pilih yang backgroundnya lalu headernya pada bagian ini kita pilih misalkan
Menunya setelah itu kita save, coba kita lihat hasilnya. Kita refresh halaman. Nah, ini oh, nah ini sudah aku custom, kita save. Sudah kita reload dari halaman ini. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengupload ataupun menghostingkan website ini. Caranya yaitu kita harus membackup terlebih dahulu, yaitu backup atau ekspor dari database kita. Lalu yang kedua yaitu membackup folder jumlah yang kita gunakan untuk pembuatan aplikasi ini. Pertama kita buka dulu host PHP My Admin.
Ini agak lama. Sembari menunggu, kita buka atau kita backup terlebih dahulu foldernya. Kita buka File Explorer. Nah, setelah sudah terbuka halaman localhost phpMyAdmin-nya, lalu kita klik yang database kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, setelah terbuka, lalu kita klik yang export. Lalu kita klik export yang ini. Lalu kita save. Kita tunggu. Nah, ini folder atau SQL atau database-nya sudah selesai terdownload. Selanjutnya uh, kita akan membackup yang folder jumlahnya. Nah, setelah itu kita pada halaman atau browser Hostinger ini sudah login, lalu klik yang manage, lalu pilih yang file manager ini, kembali, lalu pilih yang database. Nah, di sini kita isi misalkan ini. Lalu misalkan username-nya kita isi sama ya. Lalu passwordnya. Nah, setelah itu kita klik yang create. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah ada. Lalu pada bagian ini kita buka pada bagian file manager kita buka yang public HTML. Nah, setelah itu ini pilih yang upload, terus pilih file,
Nah, di sini tinggal kita tunggu. Nah, sambil itu kita buka, kita klik yang enter PHP My Admin. Nah, di sini sudah aku masukin data SQL-nya. Ya, kita caranya itu kita import, bikin import lalu choose file, lalu pilih yang MySQL-nya. MySQL-nya ini. Nah, nanti setelah itu baru diklik import. Nah, ini udah. Lalu setelah itu ini kita ekstrak di misalkan di misalkan di sini. Nah, akan tetapi di sini aku udah masukin filenya. Nah, ini udah aku masukin sebelumnya. Lalu kita pada yang configuration ini kita edit untuk permissionnya. Di sini ada tulisannya add atau ini hanya bisa dibaca saja. Lalu kita edit permissionnya, yang pada bagian owner ini kita klik write sama accept, kita checklist lalu klik update. Nah, setelah itu configuration, lalu kita pilih edit. Nah, di sini pada yang 17, selain 17, 18, 19 ini kita ubah dengan yang ada di bagian database ini. Bagian database yang ini. Untuk yang file atau yang line 17 ini itu usernya atau username-nya, lalu yang untuk database-nya itu menggunakan yang ini. Ini tinggal kita copy paste, lalu di sini masukkan password-nya, lalu itu di save, lalu di X. Nah, setelah itu, nah ini sudah selesai. Lalu kita coba buka nama filenya. Namanya
enter. Nah, maka ini tampilannya ini setelah di hosting. Ini tidak akan berubah dengan yang ada di localhost. Nah, di sini ada ini, lalu ini. Nah, untuk saya memilih nama Petrico sebagai nama website ini adalah karena website ini adalah bertemakan tentang makanan, terutama kue, roti, dan semacamnya. Nah, saya ingin web ini memberikan kesan yang hangat dan juga memiliki kenangan yang tidak akan terlupakan dengan rasa dari roti ataupun kue yang ada pada resep ini. Nah, tujuannya aku membuat ini tuh sebagai tempat saya untuk menyimpan resep-resep makanan ataupun kue ataupun roti-roti yang sudah saya coba sebelumnya. Jadi dapat dikatakan website ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi jika ada orang yang menemukan website ini dan ingin mencoba resepnya juga dipersilahkan. Lalu untuk pemilihan template-nya yaitu menggunakan template Helix Ultimate Framework. Nah, lalu konten untuk website saya yaitu terkait makanan roti ataupun kue-kue. Dan untuk fitur atau ekstensi yang dipakai yaitu ekstensi yang aku gunakan atau extension yang aku gunakan yaitu terdapat tambahan artikel status. Nah, ini digunakan agar tampilan pada websitenya itu atau terutama pada bagian home itu yang terakhir kali diedit ataupun terakhir kali kita publish konten yang kita publish. Lalu selanjutnya yaitu plugin bawaan dari template yang aku pakai yaitu Helix. Di situ kalau tidak salah dia sebagai sistem. Nah, ini sebagai sistemnya. Nah, itu dia template yang udah aku buat. Oh ya, di sini terdapat menu beranda, lalu bakery. Nah, di bakery ini ada drop down-nya, ada yang bread and cake, lalu pastry, lalu ada about me. Nah, lalu di sini ada fitur search. Lalu yang di sini adalah menu seperti yang ada di sini. Lalu di sini terdapat kontak yang bisa dihubungi. Lalu ini ada sosial media yang bisa dilihat ataupun diikuti untuk melihat perkembangannya. Siapa tahu saya mengupload terkait video pembuatannya juga di sini. Lalu di bawah ini terdapat kredit. Ini tahunnya, lalu ini nama websitenya, dan ini adalah
yang memiliki desain dari template ini. Lalu di sini terdapat fitur langsung ke atas, nah seperti ini. Lalu di sini juga ada fitur search ternyata. Oke, itu dia penjelasan mulai dari download hingga menghostingkan website pribadi saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.